Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, saya akan bacakan ayat yang terkenal yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya rencana. Tuhan itu punya pemikiran yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Nah, kita manusia yang punya kehendak bebas, punya pikiran yang dikaruniakan oleh Tuhan, yaitu akal budi ini, seringkali kita menganggap bahwa yang terbaik itu harus begini, harus begitu. Dan memang firman Tuhan ngajari kita untuk kita ini menaikkan, membawakan segala keinginan kita itu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur, ya kan? Ya, dalam Filipi 4 itu kan diajarkan demikian. Jadi tidak salah kita ini punya rancangan, punya rencana, punya kehendak, punya keinginan, semua yang baik menurut akal budi kita sesuai dengan firman Tuhan kita bawa di dalam doa. Namun demikian, kita mengucap syukur dalam setiap permohonan dan doa yang kita naikkan itu karena kita percaya akan ayat ini. Bahwa di atas semua yang aku inginkan, di atas semua yang aku anggap baik, ada rancangan Tuhan, ada jalan Tuhan yang mungkin kami belum pahami saat ini. Tapi aku percaya bahwa semua yang Tuhan rencanakan itu baik adanya, terbaik ya. Sebab itu dikatakan kan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau dibandingkan memang seperti langit dan bumi, saudaraku ya, antara rencana Tuhan, pikiran Tuhan, dan rencana pikiran kita. Nah saudara, rancangan damai sejahtera itu so pasti kita percaya. Ya, Yeremia 29 ayat 11, rancangan damai sejahtera yang memberi akan hari depan yang penuh dengan pengharapan itu kita pegang. Nah, tapi kalau kita ngadepi doa-doa yang tidak terjawab, mari kita ingat akan ayat ini. Bahwa tidak harus apa yang kita anggap baik itu akan Tuhan kabulkan. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Nah, itu dalam segala perkara. Misalnya dalam hal perjodohan, yang saudara cintai ternyata mengkhianati Anda ketika dalam pertunangan atau dalam pacaran mengkhianati. Ya, ketika itu terjadi Anda mungkin broken heart, Anda mungkin patah hati. Tapi disitulah ayat ini bicara bahwa ternyata rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Yang penting kita jangan berbuat salah loh saudara. Kita jangan berdosa, kita jangan melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita menjadi victim, misalnya dua orang berpacaran, kemudian si gadis ini sudah telanjur cinta mati pada kekasihnya, si pemuda ini ternyata mendua hati, dia tergoda pada gadis lain dan kemudian memutuskan hubungan. Nah, kalau hal ini terjadi berarti si gadis ini kan tidak salah, dia tetap setia. Nah, kalau demikian berlakulah firman ini, gitu ya saudaraku ya. Firman ini berlaku bahwa pasti itu bukan yang terbaik menurut Tuhan. Ya, secara logika aja jelas ya. Kalau ada pemuda masih pacaran aja sudah nggak setia, bagaimana nanti jadi pasangan hidup atau jadi suami istri? Ya, nanti bisa dipastikan dia akan mudah sekali untuk mendua hati pada waktunya. Nah, itu saudaraku ya. Nah, jadi kalau saya berdoa, kita berdoa, kita akhiri dengan ucapan syukur dan percayakan Tuhan yang terbaik
itu ada di dalam rancangan dan pikiranmu. Saya ingat akan satu ayat, saudara. Ayat ini memang lepas konteks ya, tapi saya akan ambil karena ini ayat bagus. Di dalam Yohanes 13 ayat 7 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi saudaraku, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, misalnya doa yang tidak terjawab atau doa yang jawabannya beda dengan apa yang kita harapkan, itu kita pegang ayat ini bahwa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan perbuat bagi kita ini, saat ini kita nggak tahu, tapi kita percaya. Percaya bahwa Dia baik dan rencananya adalah yang sempurna dan terbaik. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Ya Tuhan, aku nggak ngerti ini kenapa engkau buat demikian. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kelak, saudaraku. Nanti setelah waktunya tiba, kita baru paham. Oh, ternyata begitu. Saya membaca, saudaraku, akan sebuah cerita kesaksian ringan dari seorang hamba Tuhan hebat di masa lampau yang bernama Amy Carmichael. Ini seorang wanita, saudaraku ya. Wanita yang dipakai Tuhan menjadi pahlawan Tuhan di India, di mana dia menyelamatkan banyak sekali akan gadis-gadis yang remaja-remaja, gadis remaja yang pada waktu itu praktek penjualan gadis-gadis untuk dijadikan pelacur bakti itu masih ada ya dalam ritual keagamaan di India pada waktu itu. Nah, Amy Carmichael, namanya Amy Carmichael ini terpanggil menjadi misionari di India. Nah, pada waktu kecil, nah ini cerita mundur saudaraku ya, si kecil Amy ini adalah seorang yang percaya pada Tuhan. Di usianya yang ke-4 tahun kalau nggak salah, dia itu melihat mata dari ibunya, maminya dia, itu warnanya biru laut gitu, jernih biru gitu. Dan dia sangat kagum dengan kecantikan warna mata dari mamahnya. Kemudian dia bercermin. Nah, kok mataku ini coklat, begitu ya, coklat kehitaman. Dia protes pada Tuhan, dia bilang, Tuhan, kenapa aku nggak bisa punya mata yang secantik matanya ibuku? Jadi rupanya dia mewarisi mata dari ayahnya ya, saudaraku ya, yang coklat kehitaman itu, coklat tua. Karena Amy adalah seorang anak yang beriman, ya percaya pada Tuhan, ya, dia langsung berdoa, saudara. Malam itu dia berdoa dan dia beroleh keyakinan yang kuat sekali di usia 4 tahun itu. Dia berdoa, Tuhan, aku minta mata yang warnanya seperti matanya ibu. Malam ini aku tidur, besok aku buka mata, aku akan lihat mataku warnanya berubah menjadi biru. Lucu ya, saudara. Tapi ini adalah kesaksian nyata dari Amy Carmichael. Waktu paginya dia bangun, dia bergegas pergi ke cermin karena dia yakin Tuhan dengar doa dan Tuhan akan mengubah warna matanya menjadi biru. Ketika dia lihat matanya, dia kecewa sekali karena matanya tetap coklat tua. Dia sedih dan itu membekas, saudara. Doa yang tidak dijawab oleh Tuhan atau tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya, dia lewati akan hari-hari masa kecilnya, tapi kisah itu membekas. Kisah dia berdoa dengan iman dan Tuhan tidak mengabulkan itu ya. Sampai suatu hari setelah dia dewasa, dia terpanggil menjadi misionari, dia pergi ke India, diutus ke India. Dan di India itu, saudaraku, ini pahlawan wanita luar biasa, pahlawan iman perempuan yang luar biasa. Dia menyelamatkan banyak sekali akan gadis-gadis yang akan dijual untuk dijadikan pelacur bakti. Dia kumpulkan dalam asrama yang dia bangun dan Tuhan bikin mukjizat luar biasa. Dia bisa mengumpulkan akan anak-anak gadis itu dalam sebuah asrama yang sampai hari ini saya dengar kesaksian
yayasan dari Amy Carmichael itu tetap ada, saudara, di India. Kemudian ada saat-saat di mana Amy Carmichael ini harus menyusup, saudara. Menyusup dalam ritual-ritual keagamaan mereka di desa-desa yang masih mempraktekkan jual beli akan anak-anak gadis untuk dijadikan pelacur bakti di kuil-kuil itu. Nah, saudaraku, Amy pada waktu itu, pada waktu dia menyamar menjadi penduduk lokal, dia harus melumuri akan kulitnya yang putih itu dengan lumpur sehingga dia tidak kelihatan, dia kelihatan seperti orang lokal, dan wajahnya juga dia kasih dia sudah terbakar matahari, sudah agak coklat begitu. Kemudian dia pakai tudung, matanya, saudaraku, itu kalau biru pasti akan ketahuan bahwa ini orang Eropa yang menyamar menjadi orang India, begitu ya. Tapi ternyata matanya warnanya sama dengan penduduk orang India. Dengan demikian dia bisa melakukan penyamaran itu dengan mudah. Saudara, disitulah Amy sadar bahwa apa yang Tuhan lakukan dengan tidak menjawab doa dari Amy kecil itu ternyata ada rancangan, ada rencana Tuhan ke depan. Ketika dia menjadi hamba Tuhan di India, ternyata mata coklat dibutuhkan. Kalau zaman sekarang mungkin beda, saudaraku, bisa pakai softline ya, tapi zaman itu kan belum bisa. Gitu, saudaraku. Saya juga ingat, saudara, sebuah kesaksian ringan juga dari seorang hamba Tuhan yang sekarang dipakai Tuhan di Papua. Dia berasal dari Jerman, namanya Suzette Hetting. Suzette Hetting ini pernah menjadi staf dari hamba Tuhan almarhum Reinhard Bonnke. Nah, ketika dia melayani di Afrika, saudaraku, dia membutuhkan akan sebuah mobil. Dia berdoa sungguh-sungguh, dia seorang pendoa yang tangguh, dan dia percaya akan kuasa doa dan jawaban doa. Dia minta pada Tuhan. Ini ciri dari orang-orang yang punya hubungan khusus sama Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau dia butuh, dia nggak cari orang, kemudian dia minta-minta pada orang, minta sumbangan, dukungan dana, begitu, enggak. Tapi dia langsung doa pada Tuhan dulu sebelum dia share pada manusia. Nah, dia doa pada Tuhan, kemudian dalam hatinya dia diyakinkan bahwa Tuhan pasti akan menjawab doanya. Karena apapun yang kau minta dan doakan, kalau itu sesuai dengan kehendak Allah, pasti Tuhan akan memberikan. Dan dengan yakin dia berdoa. Dia minta apa? Mobil Toyota hardtop, saudaraku ya. Karena medan di sana kan membutuhkan, di Afrika itu membutuhkan mobil yang tangguh. Nah, dia minta Toyota hardtop. Dia bilang, Tuhan, aku minta mobil Toyota hardtop. Dan kemudian karena dia suka dengan warna putih, dia bilang, aku minta warna putih Tuhan. Dan dia yakin sekali bahwa Tuhan akan berikan. Nggak pakai lama, Tuhan menjawab doanya. Tapi yang datang Toyota hardtop, persis seperti apa yang dia minta, warnanya abu-abu, saudaraku. Nah, tapi kesaksian dari Suzette Hetting menarik. Dia berkata, apakah saya kecewa? Tidak sama sekali, karena segera saya mengetahui ketika saya memakai mobil pemberian Tuhan itu untuk pelayanan, saya baru tahu saya masuk medan yang penuh dengan lumpur, sehingga warna putih pun kalau ada pasti akan jadi abu-abu. Jadi dia pakai warna abu-abu lebih cocok, begitu, saudaraku. Ya, ini adalah kesaksian-kesaksian ringan yang saya percaya Anda sekalian pasti punya kesaksian bagaimana Tuhan menjawab berbeda, atau Tuhan tidak menjawab, atau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi untuk sesuatu yang jauh lebih baik di depan. Beberapa waktu yang lalu saya bersaksi tentang Kiki Mutiara, ya, anak kita yang ada di Brisbane. Dia kena redundant, itu
ya dipecat begitu ya, padahal dia baru seneng-seneng di sini. Begitu dia dipecat, ya sedih, nangis-nangis, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik dan benar. Nggak pakai lama juga, saudaraku, Tuhan jawab. Ya, saya terima berita bahwa sekarang dia sudah bekerja di tempat yang lebih bagus dengan gaji yang lebih tinggi. Luar biasa. Jadi marilah kita percaya bahwa rencana Tuhan bukan rencana kita, pikiran Tuhan bukan pikiran kita, sejauh langit dan bumi. Demikian apa yang dia pikirkan dan apa yang kita pikirkan. Percayalah kepada dia. Tuhan Yesus memberkati.